Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengungkap bahwa pihaknya telah membuka kembali hasil visum terhadap kasus Vina Cirebon. Irjen Sandi mengakui bahwa kasus ini sangat sadis. Ia mengatakan kejadian pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan perlakuan yang kejam. Sandi kemudian membeberkan sejumlah luka yang ada di tubuh Vina dan Eki, mulai dari leher dan rahang yang patah hingga ditemukan luka tusukan. Sandi memperkirakan bahwa luka yang dialami korban akibat benda tumpul. Atas peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu, Eki lantas dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan Vina masih hidup. Vina sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nahas nyawa korban tak bisa terselamatkan. Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkap isi berkas perkara tahap 1 untuk tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Surawan mengatakan dalam berkas tersebut Peggy dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Berkas tersebut telah diserahkan penyidik di Treskrimum Polda Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar pada Kamis 20 Juni 2024. Penyidik telah melimpahkan satu berkas tebal berjilid merah. Berkas itu telah diterima petugas Kejati Bagian Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Polisi menjelaskan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan jungto anak. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 55 ayat 1 sehingga para tersangka terancam hukuman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, membantah pernyataan kepolisian yang menyebut adanya pengacara dan keluarga pelaku yang mendatangi saksi dalam persidangan kasus Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Titin menegaskan, pengacara dan keluarga pelaku tidak pernah mengiming-imingi saksi dengan uang agar tidak berbicara jujur. Saat ditemui di rumahnya pada Kamis, 20 Juni 2024, malam, Titin, yang juga merupakan kuasa hukum terpidana Sudirman mengungkapkan, selama persidangan, saksi justru selalu diarahkan untuk memberikan keterangan sesuai berita acara pemeriksaan, BAP. Titin menjelaskan, ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan uang kepada saksi. Ia menyebut hanya dibayar 4 juta rupiah oleh kliennya, Saka Tatal dan Sudirman, dengan cara dicicil. Menurut Titin, saksi yang hadir dalam persidangan diarahkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sesuai BAP. Titin juga menambahkan, bahwa dalam persidangan, ia sempat menghadirkan saksi alibi yang memberikan keterangan meringankan kliennya. Titin menjelaskan, bahwa dalam persidangan Saka Tatal, ia menghadirkan 5 orang saksi. Sedangkan dalam persidangan Sudirman, jaksa penuntut umum justru menghadirkan saksi yang meringankan kliennya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, mengungkapkan adanya temuan baru dalam kasus Vina Cirebon. Temuan tersebut menyebutkan adanya pengacara serta keluarga terdakwa yang mencoba mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya di pengadilan dengan mengiming-imingi uang.
Pak RT Pasren tetap memilih menutup diri untuk bertemu dengan siapapun yang mendatangi rumahnya. Dia menutup diri ketika kasus Vina Cirebon mencuat dan menjadi perbincangan panas banyak pihak. Bahkan kedatangan Deddy Mulyadi pun tak mempan ketika dia dan warga menggeruduk rumahnya. RT Pasren ini di tahun 2016 merupakan ketua RT dan dia menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun keterangannya berbeda dengan saksi kunci lain yang kini sudah mencabut keterangan BAP-nya yaitu saksi Teguh CS. Sehingga kesaksian Pak RT Pasren dipertanyakan. Bahkan kuasa hukum Oto Hasibuan sebelumnya sempat menyebut bahwa RT Pasren ini diduga saksi palsu soal dugaan rekayasa kasus Vina. Rumahnya itu dipasangi pagar besi setinggi kepala orang dewasa. Terlihat di bagian teras rumahnya cukup sepi, tak ada aktivitas apapun dengan pintu tertutup rapat. Di depan rumahnya itu juga terdapat kursi yang terbuat dari bambu, sebuah sangkar burung persegi dari kayu ditambah beberapa pasang sandal di sekitarnya. Selain itu, lampu depan rumah Pak RT Pasren ini juga dibiarkan menyala meski siang hari. Pak RT Pasren merasa ketakutan terkait anaknya, namun itu dulu. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden. Hegi Rian Prayoga alias Egi Ripra kini